Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast Mengenal Konsentrasi 2024. Bersama saya, Muhammad Raffiaya, selaku host pada podcast kita kali ini. Di mana pada kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai konsentrasi moneter, salah satu konsentrasi yang cukup digemari oleh mahasiswa ekonomi pembangunan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam oleh salah satu narasumber yang merupakan dosen yang sudah mengajar di Universitas Muhammad Warman dari 2016. Beliau adalah Bapak Tommy Vimy Putra. Halo Pak. Halo Selamat, Raffi. Pak. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Jadi pada podcast kita kali ini Pak, kita mau ngomongin tentang seminar moneter ya Pak. Oke, siap. Mungkin banyak teman-teman di sini yang nanti dari angkatan 2022 ke atas yang ingin ngambil konsentrasi moneter, tentu mereka bingung nih, apa sih moneter itu, gimana sih, apa aja sih variabelnya dan sebagainya. Mungkin kita masuk pertanyaan pertama Pak. Oke, siap. Menurut Bapak, semoneter itu apa sih Pak? Semoneter. Mungkin lebih tepatnya ya. Moneter itu apa sih Pak? Kan begitu ya. Ya. Nah, jadi sebenarnya moneter itu tiap hari loh kita lakukan loh. Tapi kita lupa dan kita nggak sadar gitu. Nah, terus apa yang menjadi pertanyaannya? Terus moneter itu apa sih Pak? Kan begitu ya. Sebenarnya kalau kita membahas tentang moneter itu berarti membahas tentang kebijakan. Ya, jadi karena memang pemerintah ini kan ada dua tipe kebijakan ya, ada fiskal dan kebijakan moneter. Nah, khusus moneter ini memang hal yang menarik sebenarnya khususnya di Indonesia ya. Kenapa? Karena memang moneter ini membahas tentang uang. Bahasanya begitu. Jadi bicara tentang suku bunga berarti moneter, gitu ya kan? Bicara tentang peredaran uang, berarti moneter lagi. Begitu kan? Bicara tentang perbankan, berarti moneter lagi. Bicara tentang kredit, moneter lagi, ya kan? Terus jadi moneter ini buat teman-teman juga ya. Jadi moneter ini cakupannya luas banget gitu. Jadi nggak hanya kita ngebahas tentang uang, enggak itu juga gitu. Tapi moneter itu sebenarnya lebih kepada sarana kebijakan dari pemerintah begitu. Misalnya kalau ekonomi lagi sulit nih, terus apa yang harus dilakukan pemerintah kan begitu ya? Ya dilakukan pemerintah harusnya ya bisa membuat kebijakan menurunkan suku bunga. Gitu. Ini pasti mau bahas tentang 12% ya? Iya, kita bahas ya Pak. Oke, nggak apa-apa, kita bahas. Ini bagus lanjut ke variabel-variabel moneter nih Pak. Soalnya banyak sih dari teman-teman saya di angkatan saya masih bingung apa aja sih variabel moneter. Soalnya kita sempat juga ngambil variabel yang kita anggap moneter, tapi sekalinya bukan moneter. Iya, memang kadang-kadang gitu. Benar. Kira-kira apa aja tuh Pak variabel moneter Pak? Nah, sebenarnya gini ya, tentang moneter ini kan cakupannya memang cukup luas ya. Kebijakan moneter ini cakupannya cukup luas. Tetapi itu tadi balik lagi kepada peraturan ya. Karena memang gini, kalau misalnya membahas tentang perbankan misalnya, perbankan moneter nggak? Moneter juga gitu. Terus membahas tentang sedikit misalnya tentang bicara inflasi. Ya kan? Itu moneter juga. Tentang harga-harga moneter juga gitu. Terus membahas tentang katakanlah misalnya nih kita membahas tentang BI rate sekian persen misalnya, atau bank ini kan menentukan gitu ya, menentukan berapa sih bunga yang tepat gitu supaya ekonomi ini nggak mandek gitu. Udah jelasin banyak kalau variabel moneter ini luas. Luas banget. Termasuk juga dari kalau tadi yang Bapak jelasin itu kan dari Indonesia sendiri. Kalau di internasional kita punya International Monetary Fund. Ada benar International Monetary Fund. Kebijakan suku bunga The Fed, ada juga foreign direct investment, nilai tukar dan lain-lain. Jadi memang teman-teman di sini variabel moneter itu berbanyak dan luas. Ini merupakan kesempatan teman-teman untuk bisa explore lebih jauh lagi tentang sebenarnya moneter. Pak, saya mau lanjut nih tentang skripsi nih Pak. Oke, siap. Untuk dalam pembuatan skripsi di seminar moneter, untuk menentukan apa sih indikator atau data khusus yang menjadi landasan kita untuk menentukan topik skripsi ini Pak?
Ya paling dasar, paling basic harusnya punya data tim series tentang variabel-variabel yang ingin diambil. Variable data time series. Iya dong, harus dong. Ada minimal tahunnya Pak? Kira-kira berapa tahun gitu rentan waktunya untuk data moneter? Sebenarnya ya, ini sebenarnya kalau ini saran dari Bapak gitu ya, karena sering bolak-balik utak-ngatik data gitu kan. Maksudnya tuh menganalisis data. Pengalaman Bapak paling bagus itu 10 tahun. Paling bagus 10 tahun. Minimal. Minimal. Ya, minimal. Kenapa? Karena ada beberapa kalau kita ngebaca dari hasil riset gitu ya. Kalau cuma ngambil setahun 2 tahun. Kekurangan. Kurang ya, Pak. Kurang. Kita menganalisisnya kan harusnya bisa jauh ke depan kan. Ya. Kan seperti itu. Kalau cuma data setahun 2 tahun nah lewat aja itu. Ya. Lewat aja. Ya kadang-kadang juga hasilnya juga nggak sesuai apa yang kita mau gitu. Kan banyak aplikasi-aplikasi itu kan. Kalau kita misalnya gunakan khusus untuk menghitung misalnya gitu ya. Kebanyakan banyak yang kurang gitu kalau menurut Bapak. Jadi paling bagus adalah minimal, ini saran dari Bapak adalah paling tidak itu paling bagus adalah 10 tahun. 10 tahun. Iya, 10 tahun nih teman-teman. Ya, kalau kalian mau bikin skripsi ya, ini saran Ya, Bapak 10 cari tahun. aja yang kira-kira datanya itu bisa memuat sampai 10 tahun paling tidak, Paling tidak, gitu. 10 tahun. Karena ngitung enak gitu. Kalau kurang daripada itu nanti pusing, kenapa begini, kenapa begitu, asumsi ini gitu. Jadi kalau paling enak adalah menurut Bapak adalah paling tidak 10 tahun. Ya. Oke. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Oke, Untuk siap. masih mengenai skripsi juga. Oke. Untuk metode penelitian nih, kan kita tahu ada penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, untuk monitor ini kita lebih disarankan lebih bagus untuk ambil kuantitatif atau kualitatif, Pak? Kalau menurut Bapak sih sebenarnya tergantung dari passionnya masing-masing. Kalau dia misalnya, saya suka itu misalnya bentuknya adalah penalaran misalnya, yang biasanya sukanya bentuknya angka misalnya gitu. Ya udah, ambil aja kuantitatif gitu. Saya sukanya angka-angka, Pak. Gitu. Misalnya gitu ya. Ya ambil aja kuantitatif gitu. Tapi ada juga orang, saya nggak suka, saya sukanya narasi gitu. Oh, suka narasi misalnya ya. Ya udah ambil yang bagian narasinya aja gitu. Karena moneter tadi kan tentang kebijakan. Kembali lagi ke kebijakan kan, gitu. Tapi tentang ambil narasumbernya yang menurut Bapak key informantnya yang memang betul-betul tepat gitu. Informannya juga tepat gitu. Jadi hasil analisisnya betul-betul kena gitu. Terus kalau ditanya lebih bagus mana, menurut Bapak masing-masing punya kelebihan dan punya kekurangan. Pasti. Gitu. Kalau ditanya, ya. Tergantung dari si peneliti gitu. Dia lebih tertarik yang mana gitu. Karena ada juga yang peneliti yang Bapak bilang kayak tadi. Nah, ada lagi yang satu, mixed method. Mixed method. Ya. Dicampur dua-duanya gitu. Pak, saya suka ngitung, tapi saya suka juga Pak berargumen di situ. Boleh nggak Pak? Boleh banget, malah bagus. Bagus. Kalau bisa itu, ya. Bagus. Berarti tidak menutup kemungkinan juga untuk penelitian kualitatif di Bisa monitor. bisa Kan banget. banyak teman-teman juga berpikir kalau monitor tuh identik dengan kuantitatif. Enggak. Siapa bilang enggak? Enggak. Berarti harus. Bisa juga kualitatif. Bisa kuantitatif, bisa kuali. Dua-duanya boleh, digabung juga boleh. Aman. Enak kok, gitu. Pokoknya intinya teman-teman ya, khususnya yang lagi nyusun nih, ya. Enggak usah takut menyusun skripsi, gitu ya. Memang kadang-kadang ini pengalaman ya, ini Raffi ya. Karena kan Bapak juga dulu mahasiswa ya. Kadang-kadang memang ada sesuatu yang kita itu kayak takut gitu. Paham kan? Pikirannya aja yang meracuni gitu. Padahal si dosen ini nggak tahu apa-apa gitu. Padahal dosen itu nunggu gitu, baik-baik aja gitu, nggak masalah. Cuman si mahasiswanya, nanti pas aku dicoret-coret, pas aku dibentak, padahal enggak gitu. Dosennya cuma diam aja gitu. Paling baca-baca, ini salah, ya memang benar gitu ya. Gitu dalam tahap hal wajar gitu. Kalaupun nyoret-nyoret pasti buat kebaikan. Iya, pasti kebaikan lah gitu. Biar ya. Skripsinya bagus gitu ya. Iya, pastilah. Tujuannya pasti untuk kebaikan sama-sama gitu. Oke. Aman. Masih ngomongin tentang skripsi nih, Pak. Aman. Mungkin terakhir
apa sih ada nggak tips and trick untuk mahasiswa semester akhir dalam pembuatan skripsi ini, Pak? Intinya satu, jangan malas. Jangan malas. Jangan malas ya, Bang. Intinya satu, jangan malas. Jangan gitu malas. ya. Dan sudah rajin, udah oke nih ya. Jangan lupa doa. Itu kuncinya, ya. Doa orang tua juga. Doa orang tua itu, benar. Ya, doa orang tua sih memang kembalinya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita itu sudah berusaha tapi tidak diimbangi dengan doa, mohon maaf ya, kadang-kadang ada sesuatu yang di luar rencana. Tapi itu kalau dibalik lagi, misalnya doa orang tua tuh sampai nangis doa gitu ya. Tapi anaknya diam aja di rumah, Ya, main HP, nggak ada main usaha. game, main FF, Mobile Legend, yang nggak akan selesai. Nggak akan selesai. Berarti kembali ke mahasiswanya ya, Kembali lagi ke mahasiswanya. Pak? Dia harus benar-benar serius atau enggak? Benar, harusnya begitu Rapi. Ini menurut pandangan Bapak ya, Ya. karena kan kita kan pernah mahasiswa juga. Ya, gitu. Oke, itu dia tadi teman-teman sedikit tips and trick dari Pak Tommy ya tentang pembuatan skripsi. Selanjutnya saya mau agak sedikit melenceng nih tentang beberapa kebijakan baru yang akan diterapkan oleh pemerintah tentang kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12%. Kita tahu Pak ya, Betul. dalam beberapa bulan terakhir Indonesia mengalami deflasi, Pak. Betul. Daya beli kita turun. Itu sih. Nah, dengan kenaikan PPN 12% ini, bukankah produk-produk di Indonesia Betul. atau dari sektor manapun harganya juga akan menaik, Betul. yang nantinya akan menurunkan daya beli kita, Pak? Betul. Ini menurut tanggapan Bapak gimana, Pak? Menurut tanggapan Bapak ya, Mengenai Oke. PPN 12% ini, Pak. Bapak sih, karena memang kalau melihat dari data ya, itu memang posisi Indonesia ini kan tertinggi ya di ASEAN ya, yang dimana sama dengan negara Filipina. Nah, sama-sama tinggi. Kalau di Singapura mungkin nggak setinggi kita, di angka 9% aja malah. 8, Malaysia juga, Pak. Malah rendah ya, malah lebih rendah sebenarnya di kita yang malah Di kita malah tinggi. Tapi kembali lagi ya, pemerintah ini kan punya target-target, ya kan. Kalau Bapak sih merasanya begini, ini rasa Bapak gitu ya. Apakah Bapak setuju dengan kenaikan misalnya? Ada pertanyaan begitu. Sebenarnya Bapak pribadi, mohon maaf, sebenarnya Bapak juga tidak setuju sebenarnya, ya. Tapi tidak mungkin pemerintah tidak ada maksud dan tujuan dengan menaikkan itu, ya. Kita di Indonesia ini, buat teman-teman juga ya, mahasiswa ya, biar bisa paham nih, biar pikirannya terbuka. Indonesia ini kan banyak ya penduduknya ya, banyak sekali penduduknya. Terus luas wilayahnya, bayangin teman-teman. Ada yang mungkin tinggal di Aceh ya, mungkin ada yang tinggal di Papua ya. Nah teman-teman ya, nah kira-kira semuanya itu, jalanan lah, lampu, jembatan dan seterusnya, kira-kira nih ya, kira-kira aja nih ya, kalau misalnya kalau pengen cepat-cepat bikin, istilahnya begitu ya, ini bikin gitu ya, kita buat infrastruktur ya, terus juga masyarakatnya juga bisa bekerja begitu ya, makanya banyak lowongan kan kemarin kan. Nah itu kan diambilnya adalah dari pajak, sektor pajak sebenarnya. Itu aja. Paling banyak di Indonesia ini, paling banyak yang dipakai untuk pembiayaan itu hanya dari sektor pajak gitu. Selain dari itu, yang mana? Bagi hasil, selalu minus. Coba lihat, cek data. Kita buka data. Minus. Gitu. Nggak cukup gitu. Nah, sedangkan pemerintah, mohon maaf, yang paling mudah adalah hanya bisa menaikkan pajak itu aja gitu. Mungkin, nah, tapi itu tadi kan Bapak bilang Bapak tadi tidak setuju. Tapi kenapa statementnya seolah-olah kayak setuju? Kan begitu ya? Nah ini kembali lagi Rapi, logikanya gini. Anggaplah sebuah negara itu sebuah dalam rumah tangga, ya kan? Nah, dalam rumah tangga ini kan enggak hanya kita saja nih dalam rumah tuh. Ada istri, ada ibu gitu ya, ada anak-anak gitu ya. Nah, notabene mereka ini setiap tahun kan pasti kebutuhannya kan bertambah gitu ya. Ya, pasti kebutuhan pasti bertambah kan. Nah, tetapi sedangkan penerimaannya itu aja gitu. Nah,
karena bangunan-bangunan ini kan sudah bertambah terus nih. Kayak sekolah bertambah, jalanan bertambah, dan itu kan bangunan yang belum ada dijadikan ada, yang sudah ada harus dirawat. Nah itu kan semua perlu biaya tuh, gitu. Nah makanya pemerintah mau tidak mau, suka tidak suka harus menaikkan, gitu. Kalau misalnya mohon maaf, kita bicara tentang subsidi, Raffi, misalnya subsidi ya, kita ada gas, ada bensin dan seterusnya. Pak, tapi kan bensin di luar negeri lebih murah. Iya benar, Bapak aku itu, ya, benar, murah memang, ya. Tapi dia lupa jumlah penduduk. Ingat, Indonesia jumlah penduduknya nomor 4 di dunia. Gak main-main tuh, nomor 4 di dunia. Terbanyak penduduknya. Gitu. Kalau mereka penduduknya nggak banyak. Gitu. Contoh misalnya Malaysia. Berapa sih Pak Malaysia Pak? Bensin misalnya ya. Yang setara Pertamax misalnya. Harganya cuma 6.000. Kalau di kita 12.000, 13.000 misalnya gitu ya, naik turunnya gitu. Ya mohon maaf, di sana penduduknya emang sebanyak Indonesia. Iya kan? Selain itu juga karena Indonesia ini salah satu yang banyak menghabiskan, mohon maaf ya, banyak menghabiskan anggaran adalah tentang subsidi untuk BBM. Makanya sekarang kan agak diperketat kan, harus ada barcode lah, iya kan? Terus CC mobilnya lah harus ini, banyak syarat-syaratnya. Itu salah satu bentuk indikasi sebenarnya. Pemerintah tuh hadir di dalam gitu, ya. Bukan karena Bapak nih, karena ini dosen nih aneh. Enggak, dari pemerintah, kena ASN, enggak gitu juga. Bapak enggak gitu, ya. Tapi Bapak juga harus melihat nih keadaan gitu. Ekonomi global sekitar kita gitu. Ingat, Indonesia itu penghasilan itu cuma satu. Itu tadi, hanya pajak aja yang diutamakan, kasihan gitu. Terus Pak yang lain-lain, gimana ya di Indonesia ya? Apa-apa kan semua disubsidi kan. Nah, seandainya yang lain-lain itu tidak disubsidi, nah mungkin dihilangkan pajaknya, ya kan? Misalnya mohon maaf nih, misalnya BBM. Ini contoh nih BBM nih. Katakanlah BBM, katakanlah berapa nih? Sekarang kan 10.000 ya kalau yang Pertalite ya, itu pun sudah disubsidi katanya, ya. Nah, oke lah kita turunkan misalnya, sama kayak Malaysia di angka 6.000 misalnya, ya kan? Otomatis selama ini BBM kita itu yang kita produksi itu nggak cukup. Kita harus membeli lagi dari luar. Kenapa Pak bisa Pak? Logikanya kendaraan kita paling banyak apa? Kendaraan umum atau kendaraan pribadi? Pribadi. Gitu. Kenapa Pak enggak bikinkan aja transportasi massal umum gitu ya, buat orang gitu ya, semua gitu ya. Kalau kita modal seperti itu, mohon maaf, pinjol selesai. Bukan pinjol. Ojek online, bener ya? Ya, ojek online. Selesai, ya kan? Kalau misalnya begitu, mohon maaf nih, gitu, ya. Terus yang paling banyak menyerap pekerja kan itu, ya. Paling banyak nih, taksi, angkot, selesai, ya kan? Nah makanya kalau kita ngelihat memang di Indonesia ini, kalau kita banyak menggunakan misalnya bus, misalnya di mana-mana bus di mana-mana gitu ya, atau misalnya monorail di mana-mana ya, sebenarnya bagus dan efisien kan biayanya. Yeah. Tapi masyarakat yang ikut terjun ke dalam untuk bekerja nggak ada, penyerapan tenaga kerjanya rendah, kasihan, gitu, ya kan? Nah harusnya gimana Pak? Nah makanya Indonesia ini gimana nih caranya nih gitu, ya kan? Memang si malakama di Indonesia ini susah gitu. Penduduknya banyak, mau kita dikurangin penduduknya bisa? Nggak bisa toh? Penduduknya banyak tapi SDM-nya ya Pak. Mungkin. Nah benar. Kalau menurut Bapak paling bagus adalah penduduk banyak tuh nggak masalah, tapi SDM-nya ditingkatin. Nah gimana caranya? Karena kan kalau misal itu cuma berbasis kan pajak ini ada namanya PNBP juga Pak. Betul. Pendapatan negara bukan pajak. Salah satunya dari sumber daya lah. Betul. Kita seperti yang Bapak bilang tadi, kita kaya akan sumber daya. Oh kaya banget. Tapi kita nggak tahu mengolahnya gimana. Sebenarnya kalau dibilang mengolahnya, Indonesia tuh udah jago-jago banyak. Jago-jago ya. Jago-jago, hebat-hebat Indonesia nih, ya. Coba aja lihat Olimpiade tuh. Banyak orang Indonesia tuh nggak pernah ketinggalan. Iya. Pasti ngambil emas, ada pasti. Jangan salah, Indonesia tuh jago-jago, di luar tuh tahu, banyak orang tahu. Gitu. Cuman kendalanya adalah itu tadi. Coba deh, logikanya gini.
membahas gini-gini, Pak, negara Eropa begini, di Finlandia begini, di Denmark gini, misalnya gitu ya, di Luxembourg begini gitu. Lihat jumlah penduduknya, banyak nggak? Gitu. Terus strata pendidikannya, ayo coba lihat di mereka. Ayo, di kita lulusan SD banyak. Pasti banyak. Pendidikannya rendah. Di Indonesia terendah pendidikan. Kasihan gitu. Ya. Bukannya sekolah gratis. Iya gratis, tapi pertanyaannya orang-orang itu, mohon maaf ya, yang lulusan SD, SMP, SMA, mereka itu dalam keadaan susah. Gitu. Mereka bekerja untuk memenuhi perutnya. Ya. Belum sampai ke sini dulu. Ini dulu kampung tengah, bagian tengah dulu diisi, gitu. Gitu. Baru bisa ke sini. Gimana mau ke sini ini aja belum selesai. Ya. Iya kan? Gitu. Jadi PR Indonesia ini luar biasa. Besar sekali. Gitu. Ya. Pak, India misalnya, India lebih banyak lagi di Indonesia. India itu juga kesulitan sama kayak Indonesia, ya. Makanya mereka tuh jor-joran untuk ayo kita silahkan invest ke India gitu ya. Tapi India kan kita tahu sendiri ya, kayak apa. Ya mungkin mohon maaf ya, bukan menjelekkan, enggak. Infrastruktur juga ya tidak terlalu memadai ya. Sama-sama paham ya. Ya bisa paham ya. Jadi kendalanya kembali lagi di situ. Kita dihadapkan dengan jumlah penduduk yang banyak dan mohon maaf tingkat pendidikan yang mungkin stratanya masih ya kebanyakan lulusan SD, SMP gitu. Tapi mungkin terakhir Pak ya, Oke, kita ngomongin siap. tentang SDM nih. Aman. Kira-kira kita sebagai mahasiswa akhirnya untuk teman-teman juga dari seluruh Universitas Muhammadiyah nih, khususnya FEB ya. Betul. Kompetensi apa sih Pak yang harus kita siapkan untuk terjun ke dunia kerja gitu? Untuk dunia kerja ini ya, ini pengalaman Bapak ya. Memang kalau sekarang kan paling banyak adalah generasi Z ya. Gen Z yang paling banyak ya. Kita memang harus banyak-banyak pengalaman sih. Pengalaman yang paling banyak. Organisasi kerja. Iya, benar. Itu Bapak setuju tuh. Jadi kalau mau ya, mumpung belum bekerja gitu ya, benar-benar pas di luar gitu ya, banyak-banyaki pengalaman. Salah satunya adalah ikut dalam organisasi gitu. Karena Ya. itu benar-benar menunjang kita. Benar. Gitu. Ikut organisasi, ikut komunitas ya, banyaki jaringan pertemanan ya. Karena rezeki itu salah satunya, pintu yang paling besar itu lewat situ. Iya benar. Gitu, lewat pertemanan gitu. Ya. Orang itu nggak mungkin semua kita kenal, itu nggak mungkin, ya kan? Tapi kalau melewati jalur pertemanan, lewat jalur komunitas, lewat jalur organisasi, gitu, teman juga banyak, dan kita juga selalu dilatih. Misalnya kita paling tidak public speaking kita dilatih, ya kan? Terus bagaimana attitude kita dilatih, ya kan? Kita harus, misalnya ada senior, kita harus hormati senior, ya kan? Yang junior juga kita harus hormati. Itu kan salah satu dimensi-dimensi yang mungkin sebelumnya belum pernah ada di kita gitu. Kita ingin menembus itu, iya kan? Kita kan taunya di rumah, ya mohon maaf nih paling ya nonton, main game gitu ya, jalan gitu ya. Nah tiba-tiba kita berubah nih suasananya, lingkungannya jadi organisasi dan seterusnya kita nggak kenal gitu sama orang gitu. Mau nggak mau harus kita tegur gitu ya. Yang tadinya kita mungkin mohon maaf kita introvert Pak, mohon maaf nggak bisa tegur. Mohon maaf ya. Di organisasi nggak ada introvert nih. Iya. Nggak ada. Semuanya harus berbaur. Public speakingnya juga terasa. Harus. Jadi kalau pas di interview, betul. Bisa jawabnya apa enggak? Itu sudah. Nah, itu dia teman-teman. Makanya harus menurut Bapak bagus ikut aja organisasi. Nggak ada ruginya. Ikut organisasi itu nggak ada ruginya. Oke. Ya. Baik, itu dia tadi teman-teman. Sedikit banyak sekali insight yang kita dapat dari Pak Tommy mengenai seminar moneter, tadi juga kompetensi-kompetensi yang harus kita siapkan. Kita juga berbicara mengenai perekonomian Indonesia dengan PPN 12%. Jadi banyak sekali pelajaran yang sudah kita dapat hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Tommy yang sudah bersedia hadir di pengenalan konsentrasi, di podcast pengenalan konsentrasi di HMJ Ilmu Ekonomi. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih Bapak. Bye. Bye.